Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak, Ibu, Adik kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Selamat berjumpa lagi dengan channel Mulyana Ilmu Terpadu. Untuk pagi ini kita akan bersilaturahmi ke satu yayasan Mentari Hati di daerah Jawa Barat, tepatnya di Tasik. Nah, saya beserta tim, diantaranya Pak Imam dan Pak Maskur. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana kabar, baik? Sehat? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum Pak Maskur. Waalaikumsalam. Gimana kabar, sehat? Nah, sehat. Alhamdulillah. Oke, kita OTW ke Tasik. Semoga selamat dalam perjalanan pulang perginya. Amin amin ya robbal alamin. Amin. Alhamdulillah nih kita masuk ke kilometer 58 rest area. Kita ngopi-ngopi, makan rapat sop soto daging, cakep banget ini. Kilometer 58. Kita masuk ke rest area kilometer 58. Keluar tol ya dia? Belum. Masih dalam tol. Masih jauh, Pak. Masih jauh banget, Pak. Masih jauh, Pak. Pokoknya sampai mentok jalan tol ntar kita. Jalan tol. Ya, kita kilometer 65 aja belum. Belum. 8 kilo lagi. Iya. Cipularang itu sampai Bandung 120 apa 30 kalau nggak salah. 120 130. Segitu kan. Kalau sampai jalannya mungkin sampai Goan kali. Biasa di sini tuh main pagi-pagi udah banyak ya. Hah? Rame. Hah? Rame tuh main. Ya, di Sabtu. Betul. Ya, mau kemana nih Pak Jero? Apa nih? Tuh satu ini. Biasa Oh, ini? di sini parkir ini. Oh. Udah rame aja, Pak. Kita cari parkir. Alhamdulillah dapat parkir nih. Di belakang Toyota Fortuner. Kalau si Pak Imam udah di Soto Madura Wawan di kilometer 58. Sarapan pagi dulu. Bisa ambil nasi goreng lagi, Pak. Sayang, Pak. Saya sotonya aja. Hah? Enggak, sotonya aja. Saya sotonya aja, nggak pakai nasi. Nasi goreng. Waduh, mantap. Sambal kecap. Waduh. Oh, ada di sini ya. Soto Kudus. Soto Kudus. Blok M. Oh iya. Kalau sudah nasi segini, Gua baru masuk di sini udah habis. Yang jual parkir lah, nggak terlalu ini kalau parkir.
Kalau lebih asik kemarin ada habis masak itu langsung makan. Kita udah sarapan, kita langsung lanjut lagi dari kilometer 58. Tapi memang sih sebelumnya nih kelihatannya minum dulu dikit nih mobilnya. Nggak betah memang kalau agak kosong 2 strip 3 strip. Kalau di jalan tol itu nggak nyaman kalau mobil nggak sampai penuh full tank. Kita masuk dulu SPBU. Makanya kalau kita belum paham sesuatu bidang Pak, kalau bisa nanya sama orang Pak, sharing Pak, gitu loh. Kita punya teman, punya saudara gitu, jangan kita ngambil keputusan sepihak, Tuh, gitu loh. cuman obrolan suami istri Gitu loh, itu doang. itu. Buat pengalaman kita gitu. Jadi kalau kita saya mau beli mobil, kita sharing sama teman, mobil ini bagus sih, misalnya gitu loh. Rumah ini bagus sih, gini mana sih gitu. Kedepannya gitu, sharing gitu loh. Betul. Gitu loh. Soalnya kita nggak paham dengan bidang ini gitu loh. Kita isi dulu bensin. Oke, kita berangkat lagi. Itu kan Keluar dari rest area saat jualnya kan buru-buru Pak Imam. Jualnya semoga selamat istilahnya itu sampai mau tujuan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kenapa Pak Maskur? Jualnya kan buru-buru. Maunya apa? Kan mau dibagi-bagi gitu maksudnya dia. Yang siapa nih? Jadi kan terus semua kan ada yang di Depok, ada yang itu. Ke rumah siapa? Itu dulu di belakangku itu Oh, yang Pak iya. Imam itu Iya. sama 1 juta harganya Pak Imam 1 juta. per meter, iya. Nah, aku pikiran positif apa negatif aja. Malah istri saya itu saya bentak sama aku. Nah, Kenapa ini lu memangnya kesamaan? Ya memangnya nggak ada yang Tol Gitu. Cilenyi. Purbalenyi. aku keramik semuanya Pak Imam. nah, Gimana nggak ada orang di kampung itu ya kayak itu aja. Paling keren kali itu Pak Maskur. Rumahnya paling keren tuh. Kalau di sini mah bisa dikontrakin ya. Kalau di Jakarta, ya ada kontrakin. Itu makanya saya sekarang juga itu begitu ya mau diapain memang belum itunya aku gitu. Rezeki. Sama juga kalau besok kalau di rumah komplek Pak, jangan yang tembok ke 1 Pak. Kan ada tuh tembok ke 1 tuh, ya iya, kan? satu itu. 2 rumah tembok 1, jangan tuh. bisa jadi Nah, ribet tuh nanti. awal masalah Nah, dan masalah talang tuh rawan bocor. Sama juga kita kalau matek-matek paku pasti temu. ribet. Nah, itu. Izin lah nggak enak lah, gitu kan. Cari pokoknya yang double tembok. Gitu tuh pengalaman saya tuh. So gitu kalau punya Yang rumah kemarin nih. bangun kan pasti udah masih bisa ya. Apanya? Yang sekarang yang bangun kan bisa. Saya bisa Sendiri. dua tembok Wah, jatuhnya, siap. 2 tembok. Nah. Pokoknya intinya gitu aja kalau lihat perumahan gitu 1 tembok jangan beli deh. Makanya dulu itu aja saya mendingan bagusin di kampung dari Iya benar. Masuk gerbang tol Kahurip Kali hurip utama. Kali hurip. Hurip utama 1.
masih di tol Purbalenyi. Fabi ai ala rabbikuma tukadziban. Oh, setiap Bayar nah triple tolnya, lanjut perjalanan ke tol Purbalenyi menuju Barat Tasik. makanya aku Pak Ketua lagi mikir nih kemana enak gua nih. Apa deh? Pak Ketua kita kan suka jalan tuh, dia pakai baju olahraga tuh ke tempat pemaskur. Assalamualaikum, nggak ada Bapak, mana nih Pak Imam mau ada di nongkrong. Ini pas maghrib bisa tuh baru Pas maghrib nggak ada, mulai curiga. Waduh, Isa nggak ada juga, wah curiga. Subuhnya di sidang. kemana ente kan? Udah gitu dengar ke Tasik lagi. Wah, itu kampung gua. Itu kampung gua. coba kalau tadi makan apa di itu jamaah grup. Tapi dia nggak pernah buka, nggak itu sih. Nggak bisa dia, kecuali dengan suara dia. Dengan gambar deh, gambar apa? Suara. Apa sih? Video. Pesan, Polresta Bandung sih, ini Polresta Bandung. Polresta. Ya, ada kecil Polresta. Ya, kelihatan satu kapten kali. Kapten, polsek banget kapten. Polresta kapten. Banyak banget, Pak. Ya, tapi Itu apaan aja, cuman banyak yang oleh yang karing-karingan kerupuk begitu. Ya namanya oleh-oleh ya begitunya, itunya pinggir jalan begini. terbentuk oleh dia ketuanya. Nih Pak Ketua dari Pak Maskur dari Tasik. Kapan begini? Tadi habis subuh. Katanya talim nggak ada, talimnya jauh banget sekali. Tapi saya jauh Pak Haji, bosen di Jakarta lockdown nih, kalau di daerah kan nggak lockdown ya. Lah kok kita nggak bisa bilangin? Bilang aja umur pala 7 udah nggak bisa masuk keluar Jakarta. Karena apa? Kan istilahnya STK-nya udah nggak berlaku. Masuk Nagrek masih? Belum. Pak Jero di Modik itu. Paknya udah gede lagi. Curam juga nih Pak. Udah. Oh, udah Nagrek kali ya? Satu arah nih kayaknya. Udah panen. Udah kali ya? Ya kan Anda masukin Nagrek tadi. Udah kali. Satu arah kali. Longsor. Mantap ini. Mantap. Asap strawberry. 1000 meter. Ini benar ke arah ini nih Lembang ya, Lembang Iya. kayak gini. Iya, memang lebih lagi. Kinuk-kinuk lagi. Tasikmalaya. Kiri. Singaparna. Batas banget ya. Hah? Ini oke banget. Nanti kita Garut dulu ya. Iya Garut. Garut dulu kan? Kita Tasik kan ada lurus Pak Tasik. Tinggal lurus aja ya. Ya lurus aja. Sampai Garut Tasik ah. Garut Tasik. Kurang lebih berapa meter? 500 meter lagi sampai kita ke Yayasan Mentari Hati. Dalam 400
400 meter. Tujuan Anda nanti berada di sebelah kiri. Oh, sebelah sini dong berarti. 400 meter. 300 meter. 250. 220. 170. 100 meter. Enak juga sih suasana di sini. Enak ya? Tujuan Anda berada di sebelah kiri. 50 meter. Ini Pak. Ini yayasan ini ya. Yayasan Mentari Hati ya. Hah? Panti sosial. Iya. Iya. Ini samping ini Pak. Alhamdulillah udah sampai ya. Enggak mundur. Memang boleh masuk. Di luar aja. Oh, di luar aja ini. Kayaknya ini nggak boleh sini Pak, buat ini Pak. Nggak boleh kayaknya. Hah? Samping ini aja mobil ini FPV ini. Nggak boleh masuk ya? Bisa kok Tip. Hah? Bisa. Satunya aja, Bet. Itu satu aja lagi ya. Nggak bisa kok sini Pak. Bisa. Bisa. Jeblos ya? Enggak. Tanda datar. Terus. Oh, nah. Ya, sip. Alhamdulillah. Ini pengurus. Hah? Ini pengurus. Iya. Mana ada? Jadi berkah begini. Banyak artis kemari. Nah, kita akan masuk ke yayasannya. Diperbolehkan oleh Pak Haji Dadang. Dia Yayasan Mentari Hati Panti Sosial Wisdit Terlantar. Pendaftar Heri Indriana SHM nomor 50. Kita masukin areanya. Ya, cukup. Sip, cukup. Dadang, ini kan udah masuk ke area ini, tapi nggak masalah ya? Enggak. Nggak bakalan apa-apa. Nggak, maaf ya. Nggak kan? Enggak. Di sini mah bebas Pak, enggak ini. Iya, maksudnya teman-teman ini Umur ini. Enggak, orang-orang ini nggak galak itu. Oh, dijamin. Dijamin, Pak, tidak akan apa-apa. Iya. Ini pada Dijamin. nyamperin gimana ini? Nyamperin corona ini nyamperin. Enggak. Kita sholat dulu kali ya. Kita sholat dulu ya kali ya. Yang penting Bapak sehat. Kita sholat dulu ya. Ya? Sholat dulu boleh. Sholat dulu boleh. Enggak apa-apa, mobil enggak ada yang ini, Pak. Ya. Aman. Ini samping musola ada mie ayam Bandung 8.000 es campur 6.000. Dagang kita tanya nih. Mang, siapa namanya, Mang? Nama siapa, Mang? Nama Sandi. Sandi. Udah lama di sini, Mang? Lumayan. Di apa? Mangkali Yayasan Mentari udah lama? Udah lama. Berapa tahun, Mang? Enggak, ini juga kan baru setahun di sini. Oh, gitu. Ini yang baru kan. Oh, Kita ya? hanya di Cilembang. Yang lama di mana? Cilembang. Lembang. Iya. Cukup jauh ya? Enggak di Cilembang terminal. Oh, Cilembang. Cilembang. Iya, iya. Dulunya kan situ. Di sini juga belum lama. Iya, iya. Baru 1 tahun. Oh. Saya 6 bulan di sini. 6 bulan sini. Ya, Jadi ini pindahan ya? ya dari
Terminal itu. Dulu kan terminal. Berarti di sini ya tempatnya baru ya, Mang? Iya. Dulu kan di Lembang. Oh. Bekas terminal itu. Dan Dan sepertinya banyak kunjungan juga ya, Mang? apa? Banyak kunjungan ya? Banyak. Itu dari sini alhamdulillah. Dan bawa berkah juga ya? Iya. Sampai pimpinan Pak Dadang pengurus. Bukan yang punyanya. Oh iya. Berkah banget ya ya. Iya. Itu. Ini ayam yang apa? Mangkal di samping musola ya Sanmentari. Kita akan Ini seni kan saya dan beri bantu-bantu teman-teman yang oh gitu. Dan kalau saya di sini ketahuan kan. Oh. Jadi Mamang juga tadinya dari Cilembang juga sana. Jadi ngikut kemari ya. Ya sukses Mang, berkah ya. Alhamdulillah nih Pak Dadang. Kita udah janjian WA kurang lebih sebulan yang lalu ya. September akhirnya terlaksana juga. Hari ini nih kita berangkat dari sana jam 5:30 dari Jakarta, khususnya di daerah Kuningan lah, Kasablanka itu. Ya kita mau silaturahim lah intinya seperti itu. Karena dari saya lihat di apa di YouTube itu Rian TV itu ya ternyata memang saya bilang iya, wah ini ide-ide yang di luar dugaan orang semua gitu loh, dengan niat tulus Pak Dadang, nah gitu seperti itu ya gitu. Jadi Padang ini yayasan ini berdiri tahun berapa itu ya? Kalau dilegalitaskan 2008 Pak. Kalau mulai ngurus 2007 kita udah mau ngurus. 2007. Cuma dilegalitaskan, dibentukan ke yayasan, akta notaris semua itu 2008. Oh, 2008 ya. Iya. Itu berarti dia berbadan hukum berarti ya? Sekarang udah berbadan hukum. Pokoknya Itu berbadan hukum itu 2008 aja. 2008 dan dia di bidang apa aja Pak Dadang? Di samping maaf ya menangani dari kita khusus aja ODGJ. Oh, jadi satu poin berarti satu apa istilahnya satu program tok seperti itu ya? Dan kita tidak menerima titipan Pak, khusus orang-orang yang terlantar. Oh, yang nggak tahu keluarganya siapa, orang mana itu. Itu Pak Dadang baru itu ya? Ya. Oh. Nih kita mau tahu nih, maaf ya, kok Pak Dadang punya inisiatif atau bisa dikatakan rencana-rencana seperti itu? Ya. Itu gimana tuh? Nomor ke-1, saya ini udah takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Keduanya panggilan hati, panggilan jiwa Pak. Tidak ada istilahnya ini. Itu aja sih. Saya udah takdir yang nomor ke-1 itu takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi keduanya panggilan hati, panggilan jiwa. Totalitas ya dia, totalitas niat memang seperti saya, itu ya. Istilahnya udah mengorbankan segalanya kayak pekerjaan apa. Semenjak kami di sini dilegalitaskan, di akta notarikan semua legalitas. Saya mengundurkan diri dari pekerjaan. Masya Allah. Jadi dengan niat dan ikhlas seperti itu ya, justru apa aja ya. Jadi berjalan lancar dan sebagainya seperti Pak. Itu ya. Dengan seperti keikhlasan, dengan yang modalnya awalnya 1 juta itu Pak, sabar, jujur, tawakal aja. Jadi dari sebelum dilegalitaskan itu memang Pak Dadang udah bisa dikatakan udah punya inisiatif seperti ini ya, kan berbadan hukum 2008 kan? Iya. Ya, pokoknya dari 2007 kita sekitar bulan Juni kita udah mulai ngurus Pak. Itu masih tanpa apa-apa. Pokoknya kita ngurus aja, tidak ada legalitas, tidak ada apapun. Tapi berkat dengan kita sering sosialisasi dengan masyarakat, alhamdulillah kita didukung sama masyarakat. 2008 kita legalitas. Alhamdulillah. Nah, ini kita dari channel Mulyana Ilmu Terpadu nih. Siap. Dari tim saya sendiri Mulyana, ini di samping Pak Dadang kawan kita ini Pak Imam Hartanto, dan di samping saya ini Pak Maskur. Nah ini siapa ini? Oh, Pona ya. Iya. Udah jadi artis ya? Udah jadi artis PA. Udah jadi artis. Enggak. Di mana-mana udah masuk TV. Orang bodoh cuma mau berbakti buat yayasan Mentari Hati. Amin ya rabbal alamin. Itu aja Bapak. Nah bisa sembuh, bisa normal. Itu berkat Allah melalui tangan Bapak Dadang. Iya. Pak Imam mungkin ada yang mau ditanya? Bapak kalau mengenai ini kan mengurus orang
banyak kan perlu biaya Pak. Iya. Itu Pak, itu biaya operasional hari-hari dari mana Pak? Saya dengan keyakinan saya, yakinnya ada Allah, yakinnya ada yang Maha Kuasa. Dari situ saya istilahnya, makanya saya berterima kasih juga. Kalau saya tidak dibantu dengan donatur, saya tidak mampu Pak untuk berdiri sendiri Pak. Alhamdulillah, terima kasih sekali kepada donatur yang telah membantu yayasan kami, Yayasan Mentari Hati di sini. Kalau tidak dibantu dengan donatur, kami tidak mampu. Berarti teman-teman yang ada, saudara-saudara kita yang ada di sini tidak bisa makan sehari-hari Pak kalau tidak dibantu dengan. Terima kasih sekali lagi, beribu-ribu terima kasih sama donatur yang telah membantu kami Yayasan Mentari Hati. Jadi buat pasokan makanan kira-kira buat beras atau lauk itu berapa liter kalau beras tuh? Per hari 3 karung 3 karung. 75 kilo Pak per hari. Orangnya ada berapa? Ada 200. 200. Itu masyarakat dari Tasik sendiri apa dari luar Pak? Justru orang Tasik sendiri udah terdata sama saya, dia jalan-jalan di luar sana, tapi mereka kalau sore pulang, saya nggak ambil Pak. Terdata sama saya ada 24 orang, tapi mereka kalau sore pulang. Oh, saya pulang. Pulang. Tapi Itu kalau pulang kemana? Ke rumah? bukan kalau yang di jalan sekarang didata ada 24 orang. Saya nggak bawa ke sini Pak. Justru kami di sini mereka itu yang nggak tahu keluarganya siapa, orang mana, itu baru saya bawa ke sini. Pak. Kalau orang Tasik sendiri saya nggak bawa. Oh, nggak bawa? Iya nggak bawa, soalnya mereka pulang ke rumah Pak. Wah, ada keluarganya. Ada keluarganya. Kalau saya tahu ada keluarganya orang mana, di mana rumahnya, saya nggak ambil Pak. Tapi dalam pengelolaan ini melibatkan dokter nggak? Dokter psikologi atau Tidak. gimana? Oh, enggak Pak ya? Tidak ada. Penjemuannya adalah gimana Pak? Mereka Metode apa gitu Pak? mereka awalnya di jalan, dikucilkan orang, ditakutin orang, dijijiin orang. Sementara mereka udah masuk ke yayasan, mereka dianggap keluarga kita dengan sentuhan, dengan kasih sayang, dengan banyak berkomunikasi, dengan itu aja ya. Agak maju kali Pak ya? Ya, mungkin sedikit-sedikit pengalaman saya diterapkan juga. Terapi ya? Iya, soalnya kalau saya bukan ahlinya masalah bidang agama, masalah psikologi, psikiatri, saya bukan ahlinya Pak. Tapi kami di sini dengan teman-teman, mungkin dengan takdir dari Allah dan panggilan hati, panggilan jiwa, itu aja dengan sentuhan Pak. Metodenya kekeluargaan Pak ya? Kasih sayang. Kasih sayang Pak Ya. Alhamdulillah, kalau masalah sembuh Allah yang punya Pak. Walaupun dokter ahli, dokter apapun mereka tetap yang punya sembuh itu Allah Subhanahu wa Itu Ta'ala. nanti misalnya udah sembuh tuh Pak, itu nanti dikeluarin atau gimana Pak? Dianterin ke keluarganya. Apalagi sekarang udah Kalau banyak. yang nggak ada keluarganya gitu Pak, gimana tuh? Maksudnya? Pembekalan di luar ya, misalnya ya kata Bapak tadi kan bilang nggak ada keluarganya nih, kita nggak tahu nih. Iya nggak Bisa tahu udah kan. sembuh nih? Kalau udah sehat nyambung semua kan Pak. Ketemu kan Oh keluarganya. iya benar. Ketemu Dia saya connect juga ya. paling jauh kan ke Kupang, ke Manado, Ya ke Allah, Masya Makassar. Allah. Kalau dari mulai Malang sampai Tangerang saya udah banyak Pak. Kalau di Pulau Jawa udah Oh banyak. bisa masih banyak. Sampai luar Pulau Jawa Pak ya? Ada. Kenapa? Kok bisa ada di Pulau Jawa gitu? Mereka pergi dengan keluarganya ke Pulau Jawa, di Pulau Jawa hilang di rumah keluarganya, di rumah saudaranya. Itu Pak. Seperti itu yang dari luar Pulau Jawa. Kalau yang Pulau Jawa mungkin sekarang kan udah bukan rahasia lagi. Pemerintah suruh Pol PP razia. Kalau udah razia ditaruh di mana bingung kan? Pol PP juga udah tidak ada ini. Tempat. Bingung kan? Udah nunggu maghrib, nunggu gelap, buang kemana? Jadi dari daerah ini buang ke sini, buang ke sini. Itu kan Oh nggak ada pembinaan ya? bukan berarti? rahasia. Makanya saya bilang kalau ada reu apa istilahnya rapat atau apa, seminar apa, saya bilang itu bukan solusi. Ini harusnya ditanggung sama negara. Iya, Ini kan undang-undangnya fakir, miskin, orang terlantar, apapun itu harus diurus negara Tanggung kan negara, Pak. benar. Saya bilang gitu, kenapa dibuang-buang? Sampah aja ada pembuangan akhir kok. TPA-nya ya. Iya, kok manusia nggak ada solusinya di mana gitu kan? Makanya itu bukan solusi. Makanya kami di sini, saya termasuk saya sendiri, pengen setiap daerah ada tempat seperti ini supaya jangan saling buang Pak. Gitu. Makanya Itu yang kalau ngomong Tasik dari sendiri, anak kampung itu. Kalau ini tempat Pak udah milik sendiri atau gimana Pak? alhamdulillah sekarang ini tempat udah milik sendiri, ada yang menghibahkan. Menghibahkan. Bahkan yang menghibahkan ini orang Chinese, agamanya Buddha. Udah ya. Pak, cuman dia tidak mau dipublikasikan. Publikasi, ya? Umpetin nama saya Pak. Kan kata di Islam juga, Benar, tangan kanan memberi tangan kiri, gak boleh tahu gitu Pak. Berapa kira-kira luasnya Pak ini Pak? Pokoknya ini 2.600 sekian meter lah. Luas lumayan lah cukup. Gede ya. Kalau harga di sini sekarang ini 4 miliar Pak semuanya. Semuanya ya? Harga tanah doang. Belum bangunan kemarin 2,5. Alhamdulillah kami di sini dengan keyakinan adanya Allah. Nih, Amin. Tapi nggak ada dari bantuan dari Pemda Pak? kayaknya bantuan semacam Pemda kalau buat makan ya ada, Ada, ya? tapi tidak cukup untuk setahun Pak. Sebulan aja nggak cukup Pak.
Tapi terima kasih juga sama pemerintah atas legalitas kami diakui sama pemerintah. Terima kasih sama pemerintah juga atas legalitas Dan kami. dari pihak yayasan Bapak udah ngajuin proposal ke Pemda? Jadi kita di sini tidak pernah ngaju-ngajuin kalau tidak dipinta sama pemerintah, Pak. nggak Terus bisa. saya kalau bikin proposal, saya suruh orang dinas sendiri yang bikin, saya nanda tangan, Pak. Cuman udah ada pernah Pak orang dari dinas sosial gitu, Pemda khususnya gitu, Pemda Tasik gitu, pernah datang? Alhamdulillah, Data gitu loh, Pak. semenjak sekarang kemarin kepala dinasnya yang 3 tahun ini Pak Haji Nana Rosadi, dia baik sekali, benar-benar dia itu orang tua kami, Concern lah Pak, perhatian. dia bagus lah dinas sosial ini. Cuman mungkin dinas kesehatan belum maksimal. Seharusnya mereka itu continue, Ya, ada program benar, sendiri, datang jemput bola, datang sini, jangan ditelepon, jangan ini. Iya. Dan ditelepon juga kadang-kadang datang, kadang-kadang enggak. Istilahnya ada. Ya mudah-mudahan ke depan nanti seorang dari pihak medis, dari pihak dinas kesehatan atau kesehatan apapun, mohon ada yang peduli, ada yang dipanggil hatinya untuk menolong saudara-saudara kita yang ada di sini. Amin. Kalau dari dinas sosial baru yang kepala dinas ini aja yang benar-benar care, yang peduli sama kita. Cuman sayangnya kepala dinas yang sekarang ini kemarin habis pensiun. Makanya kemarin mudah-mudahan Yang baru mengganti yang baru ini mudah-mudahan seperti Pak Haji Nana dan lebih dari Pak Haji Nana. Amin, amin. Nah, ini istri saya. Itu Pak. Makanya saya juga berterima kasih kepada pemerintah juga atas legalitas kami diakui. Terima kasih. Kalau di sini kebanyakan pasien ini enggak biasa atau kasus ini anak apa ya Pak rata-rata Pak? Dia bisa begini, bisa stres gitu. Mayoritas di sini faktor ekonomi Pak. Ekonomi. Jadi tahunya kita dari keluarga sesudahnya yang sehat pas dipulangkan, oh ternyata kebanyakannya 70%-nya itu dari faktor ekonomi. Ada juga kalau bahasa orang tua, ini dari ilmu, ini dari narkoba, ini dari ini. Kalau yang kebanyakannya di sini dari faktor ekonomi Tapi depresi. kalau saya lihat tadi saya kenal kebanyakan usia produktif Pak ya, muda-muda gitu usianya Pak ya. 35 ke bawah Pak. Makanya saya bilang kok Kebanyakannya. muda-muda gitu. Pokoknya di sini 80% muda-muda. Ini saya bilang kok usia produktif semua usia muda-muda. Iya, itu kan laki-laki ini kadang-kadang Labil, sepele dari hal mau HP dia nggak punya untuk beli, bisa seperti Stres itu. bisa gitu ya. Iya, Pak. Itu ya seperti itu. Nggak kuat mental ya berarti Ya mental, kurang iman lah. kurang iman gitu ya. Jadi Kurang iman. Kalau kuat iman insya Allah nggak bakalan seperti itu walaupun serba kekurangan. Makanya kita nggak mensyukuri nikmat dari Allah gimana sekarang Pak. Kita udah dikasih otak normal. Benar-benar. Coba kalau dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang ada di sini Pak, jauh berbeda kita Pak. Kita alhamdulillah bisa makan sendiri, bisa kalau mau kerja sama siapapun pasti ada yang memperkerjakan. Coba saudara kita yang Kita ada di normal sini. lah Pak istilahnya gitu Normal kan, ya. Pak. Kita udah dikasih otak normal aja sama Allah, udah nggak mensyukuri nikmat dan gimana Pak. Ya. Makanya kita jangan kayak gimana ya. Duh, kenapa Allah ini ke saya? Wah, lebih banyak di bawah kita Pak. Memang orang kebanyakan itu Pak nikmat Allah itu kebanyakan diukur dengan materi Pak, intinya duit. Kok gua nggak punya duit, materi gua nggak cukup gitu. Dia nggak ngukur lihat dikasih kesehatan gitu Pak. Oh kesehatan Kita udah dikasih sehat aja begini bener, udah Pak. syukur alhamdulillah. Apalagi sekarang lagi ada corona, Bener. kita dijauhkan dari corona aja udah syukurnya Alhamdulillah. bener-bener Pak. Benar-benar. Itu makanya mudah-mudahan, tapi saya yakin kalau orang-orang soleh, orang-orang baik, orang-orang yang peduli jadi pejuang kemanusiaan, insya Allah jauh dari corona. Tapi selama Saya yakin. pandemi corona pengaruh Pak sama donatur gini pengaruh Pak. Selama bulan Maret kan bulan Maret sih, pengaruh ya. pengaruh. Turun, Soalnya kayak bapak kayak ini kan yang jauh-jauh kadang-kadang pengen nganterin langsung nggak bisa. Benar. Pengen ini banyak lah, soalnya dari faktor ekonomi juga ada ini Pak. Sekarang dari Penurunan ekonomi ya? juga Penurunan, Pak. benar. Yang tadinya sekian ngasih sekarang jadi kurang. Itu Pak. Makanya ada ya. imbasnya. Ada imbas. Tapi intinya disyukurin ya. Kita mah cuma Ya. syukurilah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita udah sehat aja udah alhamdulillah. Kalau dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang ada di dalam, jauh berbeda, Pak. Jauh. Jadi memang nih totalitas dari Pak Dadang nih yang totalitas keikhlasannya ini kelihatan seperti itu. Kelihatannya akan apa istilahnya akan bawa berkah juga bagi sekeliling Insya Allah, kampung Pak. ini. Makanya di Bagi luar rahmatan sana, lil alamin. saudara kita yang di sana, mudah-mudahan datangkanlah hati ikhlas. Insya Allah lancar segalanya, Pak. Lancar segalanya. Semacam Amin, kita amin, ya Rabbal sekarang alamin. harus bisa apa
menyayangi orang yang membenci kita. Itu insya Allah kekejar semuanya. Sebenarnya Pak Dadang profesi pekerja apa sebelumnya Pak sebelum ini? PLN. Saya di Prokitring Jabar. Saya suka ngebangunin sutet-sutet, gardu induk saya gitu. Saya bisa tergerak gini kenapa tuh? Nah itu kata tadi itu udah takdir dari Allah Subhanahu. Kalau udah takdir nggak bisa siapapun yang Apa Bapak menyegah. mungkin lihat orang gila? Pernah. Jadi saya waktu itu ditugaskan lagi ke Pelabuhan Ratu, ke Sukabumi untuk pendataan tapak tower. Di sana saya makan dulu di kantor Pak, di kantin. Sementara saya makan di kantin yang bersih, yang enak, saudara kita di seberang sana makan di tempat sampah. Mungkin saya udah ditakdirkan sama Allah harus dilihat Pak yang dimakan. Kenapa? Sisa nasi, ada daging, sisa ikan, campur belatung dimakan. Astagfirullah. Ini manusia kata saya, sama dengan saya, cuma nasibnya aja yang nggak sama. Makanya saya lari ke kantin ngambil yang bersih, dikasihkan sama dia. Dari situ saya kepikiran terus. Cuma alhamdulillahnya saya pas pulang ke rumah, saya izin bilang sama istri cerita yang tadi gitu. Alhamdulillah istri mendukung Pak. Makanya the best lah istri saya. Susah untuk mencari istri seperti istri saya. Nggak ada spot Pak ya. Itu benar-benar penyemangat saya yang mendukung istri. Walaupun orang tua saya dulu kecewa sama saya 2 tahun kecewa. Ya, saya silaturahmi manusiawi Pak. Nyekolahin sampai kerja, kok kenapa sekarang ditinggalkan, malah ngurus orang ODGJ di jalan. Siapa yang mau merhatiin, siapa yang tanggung jawab? Allah, saya kembali ke Allah. Saya yakin adanya Allah. Saya yakin adanya Tuhan yang Maha Kuasa. Itu Pak. Saya debat dulu sama orang tua Pak. Tapi alhamdulillah sekarang orang tua bangga punya anak. Amin, amin. Mudah-mudahan hidup ini tidak 1000 tahun. Amin. Hidup di dunia ini cuma ngumbara kalau kata orang Sunda. Rezeki yang melimpah apapun itu tetap milik Allah, bukan milik kita. Kita transit doang Pak. Transit. Sebentar di dunia ini, yang langgeng nanti di akhirat sana Pak. Makanya saya ini tadinya orang rock and roll Pak, segala dihalalkan. Makanya saya bukunya pikiran, wah saya ini banyak dosa, kayaknya nggak bakalan diampuni sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mudah-mudahan pekerjaan saya sekarang seperti ini mudah-mudahan diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saya, soalnya awalnya kalau bahasa itu mas saya kayak Ustadz Uji Pak, almarhum, segala cara hal semua narkobanya, perempuannya kayak ini saya dihalalkan Pak. Makanya saya ini udah, kalau kata Sunda mah bolokot ku dosa, udah banyak dosa saya Pak. Berarti Bapak dapat hidayah nih. Amin ya Allah. Hidayat dan dapat hidayah Pak. Amin Pak. hidayat dan taufik, kekuatan untuk menjalankan hidayah. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin Pak Maskur ada pertanyaan Pak Maskur? Kalau saya sih nggak itu seperti Pak Imam tadi ya sama sih. Cuman saya satu yang ingin saya tanya, dengan sekian orang banyak seperti ini, itu penyembuhannya dengan cara seperti apa Pak? Ya itu tadi Pak, kasih sayang, diajak komunikasi, pokoknya mereka itu dianggap keluarga kita Pak. Keluargaan lah. Di istilahnya itunya sama nggak ada perbedaan? Tidak ada perbedaan saya. Kalau Bapak ngelihat saya mau di depan kamera, mau di depan, tidak ada apapun, saya seperti itu adanya Pak. Tidak dibikin-bikin, tidak ada rekayasa saya Pak di sini. Benar-benar saya bahkan dulu juga pernah ada semacam dapat penghargaan Kick and the Hero, bikin rakyat Uwut itu ini. Saya tadinya nggak mau diambil Pak. Saya bukan mengejar masalah itu. Tapi mereka bicara Bang Andinoya sendiri, Kang, ini mudah-mudahan jadi motivasi orang lain. Bukan kita riak, bukan kita takabur untuk melihatkan ini penghasilan kita dapat ini, dapat ini, dapat ini. Itu untuk memotivasi orang lain. Mudah-mudahan orang lain di luar sana seperti kita, seperti Kang Dadang. Gitu. Makanya saya ambil, saya pajang. Jadi bukan riak untuk sombong Pak. Pernah dapat pasien istilahnya pasien berat yang kan suka ada tuh orang gila ngamuk, lemparin apa-apa sering Pak. Tapi kenapa saya kok kenapa sama Allah itu dibekali untuk digampangkan Pak? Lagi ngamuk, lagi ngerusakin mobil, lagi ini TNI Polri tidak mampu, masyarakat tidak mampu, kok kenapa sama saya kok langsung nemplok di motor lunak Pak? Alhamdulillah. Mungkin makanya saya bilang ke si orang polisi yang nanya, Kang minta ilmunya sedikit mah, saya nggak punya ilmu apa-apa. Mungkin ilmu saya ilmu keikhlasan. Kalau Bapak tugas kerja jangan karena tugas dari atasan atau jangan karena manusia pengen dipuji. Insya Allah karib datang dari hati yang ikhlas, lancar semuanya. Itu saya bilang ke polisi waktu itu. Mereka kan bilangnya minta ilmunya dong, saya juga perlu untuk, pokoknya Bapak datangkanlah hati yang ikhlas. Kalau mau mengerjakan sesuatu apapun, kalau datang dari ikhlas, lancar semuanya. Yakin Pak, saya udah menerapkan itu. Tapi semuanya itu
kayak seperti itu barangkali mungkin ada yang bertengkar sama Tidak ada yang bertengkar Pak di sini, bahkan Jadi- kita golok palu di sana banyak. Alhamdulillah. Makanya saya memohon sama Allah, ya Allah, di sini amankanlah di sini, tenangkanlah mereka supaya mereka jangan mengerjakan sesuatu yang tidak di luar negatif lah gitu yang negatif aja. Alhamdulillah Pak, Alhamdulillah, di sini golok apapun aman-aman Ada yang tidak saja. aman, ada yang tidak aman, apa tuh? Makanan. Kalau makanan sih tetap aja berebut Makanan kenapa Pak. itu? Tapi kalau masalah mencelakakan orang atau agresif begitu, alhamdulillah di sini tidak ada. Kebanyakan. soalnya kan begitu. Jangan gitu, orang sehat juga suka berebut. Kadang-kadang kan begitu. Orang sehat juga begitu. Satu rumah aja kan bisa bertengkar, Iya. apalagi sekarang kan sebanyak Iya. begitu gitu. Tidak ada Pak di sini. Ya kalau mana ya wajar lah kalau itu tidak ada kontak fisik Pak. Seperti saya kalau anak terus kan ngegas gitu Pak. Iya, kalau ngegas bicara ada sih, Ada ya? ada. Tapi kalau kontak fisik tidak ada Pak di sini. Aman-aman saja. Alhamdulillah. Diringankan lah mungkin sama Allah, jangan terlalu berat. Nanti saya kerepotan Pak. Iya, benar-benar. Gitu, Insyaallah, alhamdulillah. amin, amin. Alhamdulillah. Makanya kata saya tadi, jalankanlah, kita menjalankan sesuatu apapun dengan keikhlasan, insya Allah lancar semuanya Pak. Tapi tetap pasti ada ujian mah dari Allah pasti. Tapi kitanya mudah-mudahan dikasih kekuatan sama Allah Subhanahu Wa Taala gitu Pak. Pastilah kalau ujian cobaan dari Allah pasti ada lah. Ini dalam mulai ini Bapak punya karyawan Pak? Bukan karyawan, relawan Pak lah. Relawan ya? Termasuk Relawan. saya relawan, nggak ada yang digaji, nggak ada upah, nggak ada itu. Mungkin mudah-mudahan upahnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ada berapa orang Pak relawan Pak? Sekarang ada 13. Oh, 13 banyak ya? Alhamdulillah Pak. Habis kalau gaji Bapak uang dari mana? Gajinya berapa? Kan dari Allah. Tapi kita mah niatkan, Iya. pokoknya kita niatkan aja dulu, niat karena Allah. Mudah-mudahan dari niat karena Allah itu Allah Amin. ngasih rezeki sama kita itu. Amin. 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 Kita udah dikasih sehat, bisa makan Alhamdulillah. tiap hari aja udah alhamdulillah. Ini saya mau tanya Pona asalnya dari mana? Dari Sumatera. Iya. Sumatera. Iya, ya saya orang Batak campuran Ambon. Kok Tapi bi- mama saya orang Jawa. Kok bisa nyasar ke sini ke Pak Iya, Haji itu Dadang? dia. Wah, perjalanannya panjang jauh. Panjang, disingkat aja deh. Jadi pendek. Pada kayaknya singkatannya. Oh DKJ. Ah. Nah, ya itu saya punya suami ditelantarkan sama Billy suami. pada ngabagikan makan sok we sareng gitu. Barudak Billy kabujang sonten sih. Saya Billy kabujang ditelantarin hujan. sama suami. Sok gitu Billy pada makan bareng barudak sinala lebet Kepalanya. ieu soalnya pada hujan. Yang penting anak-anak saya Pasien. sama keluarga di Jakarta masih bisa sekolah, masih bisa makan. Permisi, Itu Nak, aja. punten, Pak. Ya. Adik-adik yang dari Ciamis mana ya? Teman-teman yang dari Ntar Ciamis. makanya Nana mau minta rezeki sama Aji, mau minta duit. Ya duit berapa? Seikhlasnya aja. Saya ikhlasnya. Iya. Ya, buat sere- beli makanan anak-anak. 2.000. Boleh ya? Kok embung? Anak aja ada 200. Oh, 200. Gorengan aja habis 100. Oh, Beli gorengan mah boleh ngamen. iya, insya Allah. Buat anak-anak. Kalau Nama maunya berbagi, nggak mau dimakan sendiri aja. Iya, insya Allah. Amin. Bapak Dadang. Iya, Jadi nggak mau lagi keluar. nggak mau. Tapi Ah, udah. bawa lagi. Udah suruh Pona, pulang siapa bawa Pona. pulang sekalian Pak sekarang. Pona, emang Pak Dadang emang baik. Bapak Dadang baik, Bapak Dadang itu ngayomin karena teman-teman di sini semua. Kalau anak-anak waktunya sholat, ayo lur kita sholat ibadah. Saya bisa ngaji diajarin sama siapa? Menyonya saya sambil masak. Mudah-mudahan Tasikmalaya ini masih zona hijau, ya. Amin. Kalau di mana-mana sudah merah. Saya minta semoga Allah melindungi saudara-saudara saya di sini. Amin. Bapak saya, gitu. Pokoknya orang-orang yang baik hati di luar sana, yang soleha, soleh, semuanya diijabah dijaga sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jauh dari corona. Pokoknya kita tapi tetap harus menjalankan protokol kesehatan. Iya. Jaga jarak, pakai masker. Walaupun saya nggak pakai masker sekarang. Soalnya di sini aman, insya Allah aman. Pokoknya orang-orang yang baik hati yang itu insya Allah
dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari penyakit corona ini, dari wabah corona ini, mudah-mudahan, tapi tetap kita harus menjalankan protokol kesehatan. Nah beas tuh nak, amankeun heula nak. Tadi nak. Saya lagi di jalan sama istri sama siapapun, kadang-kadang lagi sendirian juga saya. Kalau lagi ada ODGJ yang lagi gimbal, datang ke warung, malah kok yang punya warung dilemparin, ayo pakai sapu, ayo sana, jauh. Usir. Ya, saya suka berhenti Pak, saya suka turun Pak. Saya datengin yang punya warung. Teteh, ibu, mohon maaf sekali. Kasihanlah dia, kasihlah makanan, mau tahu isinya, mau pisang gorengnya, mau apapun kasih. Nggak seberapa kok, gitu. Katanya bilang, Pak, Jam atau ini, Cep, kalau dikasih besoknya datang lagi gitu. Iya. Kalau kata orang Sunda dedeyeun gitu. Nah, gitu. Kata saya, Ibu, kenapa? Itu kebaikan datang sama Ibu. Kita nggak usah nyari. Kita ngasih 2 tahu isi. Saya yakin sama Allah dibalasnya 2 tronton gehu. 2 tronton tahu isi kata saya. Ibu asal ngasihnya dengan ikhlas. Itu kebaikan datang kok setiap hari, walaupun dia rutin setiap hari datang ke situ semenjak dikasih sama kita. Apa sih ruginya kata saya? Kalau urusan sama Allah, menurut di keterangan kita ngasih sekian beribu-ribu kali lipat, menurut saya bukan puluh-puluh kali lipat daging, menurut saya beribu-ribu kali lipat. Makanya kita ngasih 2 tahu isi dibalas sama Allah 2 tronton tahu isi Pak. Yakin itu Pak. Itu berlipat-lipat Pak ya. Berlipat-lipat. Makanya saya selalu dimanapun saya selalu berhenti kalau ada saudara kita sampai dilempar-lemparin, dibanjur pakai air mah, dilempar pakai sapu lidi mah, saya selalu berhenti Pak. Pernah nemu ini deh Pak, pasien kita lihat di YouTube kan di berita itu ada yang orang dipasung Pak. Pernah nemu itu kan dibawa sama Rian yang dari Probolinggo, dari mana tuh ke sini? Dia malah kayak hewan sama keluarganya dipasung di pohon. Makanya kata saya, apalagi dia perempuan, sikat. Arian, bawa ke sini, apa-apa, amanin loh. Kasihan mereka. Gitu, cuman mungkin sebatas itu aja. Cuman saya sekarang lebih diprioritaskan perempuan Pak di jalan. Kenapa? Jangan sampai celaka 2 kali. Iya. Udah otaknya nggak normal, ada yang memanfaatkan sampai ya udah. Makanya saya tolong amanin. Kalau yang seperti itu prioritaskan, harus cepet amanin. Sama siapapun. Pokoknya kalau nggak mampu untuk ngambil, teleponlah saya. Kalau dekat-dekat saya ambil. Kalau cuma di Bandung, anterinlah ke sini gitu. Kalau yang dekat-dekat sekitar kekejar waktu atau apa, pasti saya kejar Pak. Kayak Pangandaran, kayak pasti saya kejar Pak. Kalau ada telepon dari siapapun, di sini ada perempuan, apalagi auratnya udah kemana-mana, pasti saya amanin cepet Pak. dia rawan ini pelecehan seksual. Ya itulah Pak. Banyak kan yang sampai hamil. Banyak Bukan juga ya? Cuman kalau kata orang, wah terhebatnya buat nanti di akhirat, jangan di akhirat dulu, dunia aja dulu. Mudah-mudahan saya nanti udah tidak mampu apa-apa, sudah tidak bisa apa-apa, mereka sayang sama saya sama keluarga. Itu aja. Terlalu jauh masalah ke akhirat Pak. Dari dunia aja. Nanti ceritain aja sama teman-teman saya. Kayak seperti itulah. Makanya saya kalau mengerjakan sesuatu tidak karena manusia Pak, saya karena Allah aja, tidak pengen dipuji sama manusia Pak. Nah, kalau sama Allah saya pengen dipuji. Gitu Pak. Makanya saya mah ngomong sama siapapun, saya mah kepake ya syukur, nggak juga nggak apa-apa. Ini gitu Pak. Tapi mudah-mudahan, tapi kalau orang-orang yang ngerti pasti ngerti. Nah, dan saya seperti kayak bapak-bapak sekarang, insya Allah pasti mengerti. Makanya kita mah berjalan dengan keikhlasan aja Pak, segalanya pasti dilancarkan Pak. Amin.
istilahnya ini bersyukur Pak ya. Bersyukur itu kita udah dikasih otak normal, makanya kita nggak bersyukur. Gimana Pak? Coba kalau kita kayak teman-teman di sini, waduh gimana Pak? Aduh, alhamdulillah kita mau dikasih normal, sehat. Aduh, Jangan bikin stres Pak ya. tapi kita tetap masih ada sih gangguan jiwa mah ada juga. Ada. Pak. Wajar tuh manusiawi Pak. Wajar. Tapi stres. kita bisa menanganinya, bisa menyelesaikannya. Bisa mengatasinya, Mengatasinya, benar. gitu. Makanya kita harus kuat iman katanya. Makanya kalau kita setelah ada menghadapi masalah itu Pak, balik ke agama Pak. Oh, dari harusnya Ustaz kan begini gitu loh Pak. Itu yang buat kita jadi bangkit lagi gitu loh Pak. Betul loh. Ada terjalanin lah gitu, bismillah gitu loh. Intinya istilahnya ya rezeki itu nggak kemana kan gitu Pak. Ya, Pak. Allah itu nggak bakalan, kalau kata orang Sunda gimana ya, rezeki Allah itu tidak akan sulaya, gimana ya, Allah itu tidak akan mengingkari janji. Kalau kita menjalankan dengan benar, ya yakin saya itu pasti Allah ngasih, pasti kita tapi jangan ditunggu-tunggu balasannya. Kalau kita ngasih jangan ditunggu-tunggu balasannya, biarin aja, kayak kita ngupuk aja, BAB aja, udah lupain aja nanti, lupain aja. Ya itu yang saya bilang tadi, kalau dalam faktor matematika keikhlasan, kalau kita memberi satu mengharap satu, dapatnya cuma satu. Kalau kita memberi satu, harapannya dua, dapatnya setengah. Tapi kalau memberi satu, tidak mengharap sesuatu, tak terhingga. Nah, ini mungkin Pasti. insya Allah ini salah satu contoh Pak Dadang yang perbuat selama Bukan ini. insya Allah lagi itu mah, itu Sudah pastian. Pak. Yakin. Amin ya rabbal alamin. Kata depan adik, tangan kanan nggak boleh tahu nih. Iya, itu aja kemarin yang ngasih menghibahkan tanah. Makanya pokoknya Pak Dadang jangan dikasih tahu orang Publikasi. ini dari saya, jangan dipublikasikan saya. Mohon dengan sangat umpetinlah nama saya. Dan kalau menurut di keterangan agama Pak Dadang juga di Islam katanya tangan kanan memberi, tangan kiri nggak boleh tahu katanya. Dia tahu dia ya. Gitu. Dia padahal orang Buddha. Mudah-mudahan saya selalu mengharapkan sekarang, ya Allah, mudah-mudahan si bos yang ngasih lahan, yang menghibahkan tanah ke sini, dia itu datang ke saya, Pak Dadang saya antar ke kiai untuk masuk Islam. Waduh, itu yang diharapkan saya. Dapat hidayah Pak. Dapat hidayah. Jangan cuma sekarang ngajak Pak Dadang ke Singapura yuk, Pak Dadang ke Bali, saya nggak mau Pak. Saya pengennya dia ngajak ke kiai terus ngajak umroh ke tanah suci, saya mau. Nah, amin. Kalau ngajak ke Singapura, ke Bali nggak mau saya Pak. Udah Insya Allah. beberapa kali dia ngajak Pak, tapi saya nggak mau kok. Kok kenapa ya ngajak Pak Dadang mah nggak mau, kalau ngajak yang lain mau, wah siap. Kalau ngajak Pak Dadang, saya mah pengennya seperti itu Pak. Dia ngajak ke pesantren atau ngajak ke kiai untuk jadi mualaf, terus nanti dia kalau udah bisa apa-apa ngajak saya umroh, saya berangkat Pak, nggak bakalan banyak ngomong Pak. Itu menjadi doa Pak Dadang. Amin. Yang nggak perlu diucapkan ke dia. Amin. Doa yang amin. Tidak, ya saya rabbal tidak alamin. pernah mengucapkan Pak. Mudah-mudahan Allah menakdirkan dia itu dapat hidayah. Dapat hidayah, Jadi benar, datang Pak. ke saya, Pak Dadang antar ya saya ke kiai, mau saya jadi mualaf. Udah itu yang diharapkan saya Pak. Hidayah deh Pak. Amin. Mudah-mudahan dia itu bos kaya raya Pak. Bener-bener kaya raya, tidak hitung-hitungan Pak. Bener, cuman sayangnya jangan sampai mubazir itu hartanya Pak. Kalau masuk Islam dia nggak bermanfaat sama sekali, benar-benar bermanfaat dunia dan Kalau akhirat. orang muslim Memang benar. berbuat kebaikan sama dia kayak menaburi garam di lautan Pak. Kalis. Iya, gitu. Makanya saya berharap sama Allah, Allah Maha Segalanya, ya Allah kasih hidayah si bos. Mudah-mudahan dia ngajak sama saya ke kiai untuk jadi mualaf, terus ngajak dia nanti sama saya ke umroh. Itu Pak. Kalau saya ngajak nggak bakalan Pak. Mudah-mudahan dia datang sendiri ke tempat saya. Insya Allah. Gitu. Hidayah Pak. Apapun Amin, itunya, amin. pemberiannya, misalnya amalnya sebanyak, pokoknya kalau belum mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah itu Mubazir Pak. Sambil Menabur garam di lautan Pak. samudra. Kalis. Nggak ada. Saya udah asin katanya, buat apa dikasih asin? Tapi insya Allah dengan doa Pak Dadang. Amin. 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 Mudah-mudahan dikabulkan doa saya yang benar-benar. Saya ini apa sih, belum ada jaminan apa-apa Pak. Mudah-mudahan diijabah doa saya sekeluarga. Pertemukan dengan keluarga yang udah 15 tahun ninggalin keluarga. Kok kenapa dianterin, dipertemukan dengan keluarga dari pasiennya sendiri yang udah sehat, dari alumni lah ya Pak ya. Iya. Kok malah mau Balik bilang lagi. sama orang tuanya, saya mau nggak mau di rumah, saya mau balik ke yayasan, mau bantu-bantu Pak Dadang aja di yayasan, banyak Pak sekarang. Kok kenapa, mungkin nyaman Pak. Pina jangan dihujan-hujanin Pina. Itu Pak, makanya kenapa gitu. Mungkin kalau ini
ya banyak yang nanya kan, kenapa kamu balik lagi ke sini? Saya merasa nyaman, merasa aman hidup di yayasan, katanya gitu, Pak. Ya kayak itu, ayo nak kita pulang, ayo kita bertemu dengan orang tua, bertemu dengan anak. Gak mau, Pak, saya di sini aja. Kalau saya dijemput sama orang tua sama anak juga nggak mau pulang. Yang biarin, yang penting diketahui aja sama keluarga ada di sini gitu. Saya aman di sini gitu, Pak. Ya itu mereka mungkin ya sekali lagi balik lagi ke spiritual. Mereka ini adalah merupakan pusat orbit khususnya di Pak Dadang. Pusat orbit dari rasa kasih sayang, kebersamaan, kepedulian, kejujuran itu, Pak. Amin. Jadi yang mereka lihat tuh ruh seperti ini, spiritual seperti saya itu. pernah ada kejadian nih, namanya Marwah, yang perempuan kecil-kecil. Dia itu korban tsunami, keluarganya habis semua, Pak. Dia itu diambil sama dinas sosial kota Kabupaten Pangandaran, Pak. Dibawa ke penampungan, ke tempat ya panti asuhan lah, Pak. Kok ternyata dia kabur, dibawa ke panti asuhan Cilacap, ke Bogor, ke Sukabumi, kemanapun dia kabur terus, Pak. Kok kenapa di sini betah katanya? Nggak tahu, saya juga nggak tahu. Dia betah nggak mau, Pak. Bebas sekarang main kemana-mana bebas. Padahal kalau niat kabur ya kabur lah, Pak. Tapi kenapa dia malah nyaman di sini? Padahal ini bukan panti asuhan, Pak. Ini tempat ODGJ, Pak. Orang dengan gangguan jiwa. Kok kenapa dia itu nggak ODGJ, cuma depresi sedikit lah, Pak. Akibat shock keluarganya habis. Kok kenapa di panti-panti yang lain dia selalu kabur? Kok kenapa di sini di? Makanya saya juga suka aneh. Padahal saya ini biasa-biasa aja, Pak. Nggak istilahnya ngapa-ngapain, nggak istilahnya terlalu gimana gitu ngurus mereka. Ya itu Tapi tadi. yang rasa dari tadi mungkin kalau saya rasa sih saya udah ikhlas, Pak. Tapi Itu. walau alam buat Allah gitu. Ya artinya memang saya kalau lihat totalitas keikhlasan itu. Jadi Amin. kadang-kadang ini totalitas keikhlasan yang udah istilahnya pemberian itu udah saya nggak mengharap apa-apa. Jadi hasilnya itu tak terhingga, justru tak terhingga hasil seperti itu. Tadi saya ngobrol sama itu Mamang Pangsit yang ya setia juga Pak Dadang tuh. Kan sebelumnya ada di mana? Sebelumnya ada di ini kan baru ya kurang lebih di Dia sini. pernah di Bandung, Bandung pernah di ya. mana, terus tadinya di seberang sana, Pak. Kata betul. saya, Kang, di dia di sini. Nih dekat musola, nanti ada yang Betul. sholat. Barangkali mau mie ayam. Barangkali ini. Terus dia nanya, Pak, di sini harus bayar berapa saya kontrakan? Nggak usah bayar, listrik nggak usah bayar, biarin aja. Kita sama-sama yuk, kita peduli sama saudara-saudara kita yang ada di sini. Alhamdulillah dia peduli sama ini. Nggak usah di sini, nggak usah ngontrak, nggak usah apa, sok dagang aja, kata saya. Mau pakai lampu berapapun, mau pakai penerangan apapun silakan. Tapi kita harus punya hati dengan ikhlas, mau peduli sama saudara-saudara yang ini dengan ikhlas, insya Allah. Kata saya gitu, Pak. Sini berarti kecamatan apa ya Pak Dadang ini? Kecamatan Taman Sari, Pak. Kecamatan Taman Sari, Mulyasari. Kelurahan Mulyasari, kabupatennya Kabupatennya kota ini, Pak. Kota. Oh, Kota Tasik. Kota Kabupaten Tasik. Tasik kan udah bisa. Udah bisa. Mulyasari. Kelurahannya Mulyasari, Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Taman Sari. dan Kota Tasikmalaya. Kotanya Kota Tasikmalaya. Jalannya Jalan Letjen Mas Udik. Lihatnya Mas Udik. Kan ada di atas kan Iya, di bawah apa gitu. Iya. Pokoknya saya pernah putus asa. Iya. Gimana nih jam 5 sore belum ada apa-apa buat besok, Pak. Coba nggak putus asa gimana, Pak? Sedangkan manusia banyak di sana. Orang banyak di sana yang harus dikasih makan. Itu saya Kalau nggak- kita besok nggak dikasih makan, dosa lah, Pak. Saya bisa membayangkan situasi seperti itu. Waduh, saya stres Iya. berat itu. Wah, gimana, Pak? Kalau- Makanya saya bilang ke istri, Pak, Mah, gimana nih buat besok kita bubarkan aja yuk, kita lepas aja, kata saya. Sempat Pak, begitu ya, sempat Pak. berpikiran seperti itu. Pak, saya manusia, Pak. Saya bukan orang yang serba ini, Pak. Saya manusiawi tetap rasa seperti itu ada, Pak. Capek rasa ada, Pak. Tapi alhamdulillah dikasih kekuatan. Waktu itu saya jam 5 sore udah nggak punya apa-apa buat besok, Pak. Saya putus asa di situ, Pak. Tapi alhamdulillah dengan ditenangkan sama istri, Bapak, kita niatkan kebaikan, kita yakin adanya Allah. Mudah-mudahan nanti malam atau kapanpun, yang penting pagi-pagi mereka makan. Alhamdulillah dikasih keajaiban sama Allah Subhanahu wa taala, Pak. Jam 11 malam ada yang ngetuk pintu, Pak. Itu datang anak-anak muda, perempuan dan laki-laki, orang Chinese, ngetok pintu jam 11 malam ngasih sembako, Pak. Makanya kita mah bener-bener yakin adanya Allah itu, Pak. Sering kejadian seperti itu.
jam 11 malam nggak pantasnya untuk ngasih, Pak. Ini ngetok pintu langsung. Padahal itu sore itu kita udah putus asa, Pak. Mau dibubarin, mau dilepasin aja besoknya. Itu, Pak, itu orang udah banyak sekali di sana. Alhamdulillah jam 11 malam cukup untuk 3 hari, Pak. Ada yang nganterin beras sama sembako aja, Pak. Dari situlah benar-benar tambah keyakinan kita sama Allah Subhanahu wa taala, Pak. Benar-benar yakin adanya Allah. Yakin Allah itu Maha Pemurah. Kalau kita niatnya ikhlas, Pak. Itu. Manusia, Pak, saya bukan orang yang sempurna, Pak. Iya, justru di balik keputusasaan itu timbul semangat baru dan keyakinan baru dan tambah semangat Tambah baru. semangat, Keyakinan tambah yakin. bahwa kita memang ada yang di atas Ada seperti yang di itu. atas, ada yang Allah Subhanahu wa taala, Pak. Gitu. Ini bukan Pangandaran, Ini Kota Tasik. Kota Tasik. Pak. Kota Tasik. Kota Pangandaran masih Tasik. jauh, Pak. Masih jauh, Masih jauh. 3 jam lagi, Pak. Jauh Pangandaran. Bukan itu. Jadi ini termasuk kelurahan Mulyasari gitu aja ya. Iya, Iya, Kelurahan sebutnya Mulyasari, Mulyasari. Kecamatan Taman Sari, Hmm. Kota Tasikmalaya, Jalan Letjen Mas Budi, Kelurahan Mulyasari, kecamatan. Taman Sari. Pak Imam ada yang lagi? Enggak, udah cukup, Pak. Mudah-mudahan ini ya dengan ya bukan wawancara sih ya. Wawancara kayak wartawan aja sih, bukan Sharing wartawan, kan, Pak. sharing. Silaturahmi. Silaturahmi. Silaturahmi itu kan memanjangkan umur, Jadi, memperbanyak amin. rezeki. Mudah-mudahan kita dilancarkan. Amin. Di sini Karena ada dari gitu, Pak. sisi tertentu kita nggak punya yang dimiliki Pak Dadang seperti Wah, itu masa, Pak, kan. saya juga belajar, Dengan- Pak. Dengan kita yakin keikhlasan, rasa kasih sayang setiap hari kita ucapkan, tapi totalitas itu yang kita nggak pernah berani terkadang. Nah, Pak Dadang ini udah membuktikan bahwa keikhlasan totalitas itu ternyata ya Kan ada itu membuat yang seperti itu. ada di sini kan Ah. yayasan, Pak. Ah. Mereka sama ngurus ODGJ seperti ini, tapi titipan dari keluarga yang bayar, Pak. Yang 3 juta, yang 4 juta. Oh, justru ini lain dari yang lain. Jadi Karena saya Pak Dadang bilang, dia bilang sama saya ngomong, Kang, Share lokasi aja, Pak. Share saya lokasi. belum bisa Bapak kayak share lokasi. Akang. Padahal Share dia lokasi. itu pernah Share pesantrennya 18 tahun, Bapak Pak. share lokasi. Saya belum bisa kayak Enggak, Akang. Bapak share lokasi. Oh, berarti Share Pak Haji kata lokasi. saya belum yakin Share adanya lokasi. Allah. Bukan nggak yakin. Tapi kalau punya prinsip seperti itu berarti belum yakin Betul. sama adanya Allah. Belum Betul. yakin adanya Tuhan Betul, yang Maha betul, Kuasa. iya. Itu kan saya bilang. Jadi saya belum bisa katanya niru kayak Kang Dadang. Kata saya bilang berarti Pak Haji Nah. belum yakin adanya Allah gitu kan kata saya. Betul. Wah, enggak begitu. Ya Betul. Pak Haji kan kata saya udah apa istilah pesantren 18 tahun dulu. Tapi seperti itu bahasanya. Betul. Kalau punya prinsip yakin adanya Allah, tidak akan ada omongan seperti itu kata saya. betul. Jadi memang pengalaman spiritual orang tuh beda-beda. Jadi ya istilahnya gini lah, prestasi ibadah itu memang nggak diukur dengan ember-ember seperti tadi. Mungkin aja ya pengalaman spiritual Pak Dadang tuh lebih daripada para kiai ulama seperti itu. Karena pengalaman masa, Pak? misal Saya mungkin mah karena bukan pengalaman apa-apa, sendiri, Pak. pengalaman Saya sendiri mah yang anak seperti Bandung, itu. Anak Baragajul, Pak. Tapi dengan tidak sadar dan sebagainya itu menerapkan Orangnya orang seperti rock itu. and roll saya, Pak. Anak tukang nongkrong sama orang. Sekarang bayangkan ya, seperti Pak Enah ya. Kalau kita lihat bertotalitas sembuh, sudah normal seperti biasa. Tapi mereka tidak mau dipulangkan kembali. Kenapa? Karena dia mendapat kesejukan di rumah Pak Dadang ini atau di Yayasan ini. Kenapa? Yang saya lihat itu bukan rindu fisik Pak Dadang. Dia rindu ada di diri Pak Dadang itu rasa keikhlasan, rasa kasih sayang, rasa tanggung jawab, rasa kejujuran, rasa kepedulian. Itu yang nggak dimiliki, bisa dikatakan di tempat-tempat lain. Berarti memang dia menemukan Tuhannya di sini. Amin. Ya kan rasa kasih sayang Ar-Rahman Ar-Rahim, tanggung jawab Al-Wakil, kesabaran Sobur. Jadi mereka melihat itu semua dari dilepas dari fisik Pak Dadang gitu, yang nggak bisa dibaca oleh semua orang. Itulah mudah-mudahan ini menjadi suatu kekuatan dari Pak Dadang untuk Amin. melanjutkan totalitas keikhlasan, Mudah-mudahan dikasih kesabaran kekuatan sama Allah seperti Subhanahu wa itu. Ta'ala. Nah itu. Nah Pak Dadang bilang tadi kita nggak hidup 1000 tahun, Iya. ya kan? Nggak 1000 Saya tahun. juga besok Ya maka itu. Ini yang nih ada di Quran, saya pernah dengar itu. Ada sekelompok malaikat itu, mereka itu tugasnya itu selalu mengawasi alam semesta raya ini. Dan dia setiap laporan itu 1 hari menurut jam mereka.
Tapi kalau kita itu menurut acuan jam manusia itu kurang lebih 1000 tahun lamanya. Jadi ada kelompok malaikat yang tugasnya itu nggak melirik kita. Kita itu dibandingkan dia cuma 2,5 jam lebih. Nah, balik artinya itu setelah kita melihat itu ya dengan hidup yang beberapa jam ini, ya kita pengabdian totalitas itu ya tadi itu keikhlasan, kesabaran sebagian kita terapkan seperti itu. Jadi ya inilah saya jadi banyak pelajaran, banyak banget yang apa istilahnya yang diambil pelajaran dari wawancara secara nggak langsung seperti Pak. Bukan wawancara lah, sharing seperti ini gitu ya. Mungkin Ibu benar. Bapak lebih banyak lagi pengalaman Pak. Kalau saya mah apaan sih? Nah seperti itu. Padahal seperti orang seperti itu, padahal udah menerapkan semua itu, keikhlasan, kesabaran, totalitas, apa kepedulian dan sebagainya. Itu kan orangnya sholat Pak sebenarnya Pak. Orang sholat itu adalah yang mengingatkan 7 nilai dasar yang kita janji sama Tuhan tentang jujur, tanggung jawab, visioner, disiplin, kerjasama, keadilan dan peduli itu. Ya insya Allah kita dari kawan-kawan tim ini Mulyana Terpadu ini ya tidak bisa membantu banyak, hanya bisa membantu doa. Semua Pak Dadang, semoga Pak Dadang istiqomah, on the track, di kesehatan, sabaran, ya kan, sehat terus dan sebagainya, bisa memberikan rahmat bagi sekeliling lingkungan seperti itu. Amin ya rabbal alamin, ya rabbal alamin. Oke Pak Dadang nih, terima kasih banyak ya hasil sharingnya nih. Tim kita Pak Imam, Pak Maskur, saya sendiri Mulyana datang jauh-jauh, merasa kilometernya sih jauh. Tapi kalau sudah dekat begini, kayaknya nggak ada jarak deh, nggak ada jarak. Berapa kilo Pak? Kurang lebih itu hampir 150-an ya, 150 lebih ya, lebih. Dari mana Pak? Lebih dari Bandung aja udah 120. Oh, berarti bisa 300-an. Itu kalau diukur secara fisik gitu itu. Tapi kalau udah ketemu gini 0 km. Ini menjadi motivasi kita juga nih, Kita selalu teman-teman. sharing aja Pak. Kalau saya ada kesalahan apapun, lemparlah saya Pak, tegurlah saya Pak. Ya kita memang salah wa tausibil haq wa tawasobi sabr. Dan insya Allah bukan janji, insya Allah suatu saat akan main kemari lagi. Dan itu insya Allah Pak Dadang juga mengizinkan ya kita mau balik lagi ke sini suatu saat seperti dengan senang itu. hati Pak. Pokoknya bapak-bapak semuanya dari apa ini teh? Pokoknya jangan kapok lah ke sini. Kalau bukan kita, mau siapa lagi yang peduli sama saudara-saudara kita yang seperti ini Pak? Amin. Kalau bukan kita, siapa lagi Pak? Di luar sana masih banyak orang yang gak peduli, yang tidak melirik dengan sebelah mata Pak. Yuk kita bareng-bareng, kita peduli sama saudara-saudara kita yang benar-benar lebih dari sampah. Ya Pona, jadi Pona di sini bisa merasa nyaman gitu ya. Cuma bisa doain bapak-bapak semua biar nanti pulang selamat sampai tujuan, sehat badannya, biar dikasih kelancaran rezeki. Dan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala lebih dari yang dikasihkan. Dari apa yang dikasih. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi di sini dari channel Mulyana Terpadu berbagi sedikit ya, jadi semoga menjadi berkah bagi kita semua. Insya Allah berkah Pak, dan bukan masalah finansialnya yang banyak, tapi kita keikhlasannya yang Amin ya Allah. sedikit dengan ikhlas, insya Allah jadi kebaikan. Jadi mudah-mudahan diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala kebaikan kita. Iya. Dan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dilipat Ya ganda. Allah, amin. Habis sembahyang ini dibuka. Oh betul. Ya, saya nanti bisa membimbing juga buat mereka. Kita masuk ke dalam nih dengan Pak Haji Dadang. Udah keras wae. Ya, semoga sehat selalu. Rehat, panjang umur ya. Kasih. Pokoknya semangat terus. Semangat terus ya. Jangan henti-hentinya kita untuk memperhatikan. Pokoknya harus jadi pejuang kemanusiaan. Ya. Dengan keyakinan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sip, makasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masukin aja, Rud. Suruh masuk aja kalau udah semuanya, Rud. Kasihan nih hujan gede, Rud. Sekian ya dari Desa Mentari, kita
balik lagi ke Jakarta. Istirahat dulu, hujan gede. Tuh, pada basah ya. Ya, ono ya, istirahat ya. Yo,